Oke, selamat pagi guys. Hari ini gua nyervis pertama ya si bolang chat motonya di CSBI Bali. By the way, kantornya itu bengkelnya itu berada di satu lokasi sama ini ya, bengkel Ford, terus Jeep juga, dan Mazda. Mereka jadi satu PT CSBI ya, Cahaya Surya Bali Indah. By the way, di sini tempat gua dulu nyervis pistron juga di sini ya. Tempatnya sih memang agak sedikit kumuh ya, karena ada ini yang roda tiga juga yang banyak ya. Jadi agak berantakan sih. Tapi bengkel rata sih memang kotor, cuman ini agak berantakan dikit ya. Nah, ini servis pertamanya bolang ya, gue nggak tahu, paling juga ganti oli sama ganti filter biasanya ya. Cuman kita lihat nanti ya. Gue tadi juga sudah menyampaikan keluhannya. Gue rasa juga ini dialami teman-teman pengguna CF Moto yang lainnya. Jadi dia terkadang begitu lepas gas, habis, begitu mau narik lagi terkadang mati. Tidak sering, tetapi pasti sekali-sekali akan mengalami hal kayak gitu ya. Jadi gue lagi gue masih ngantri sih ini. Sebenarnya kemarin gue udah booking jam 9, cuman gue nggak tahu apakah gue agak telat sih, jam 9 lebih 7 ya, karena jalanan macet dari rumah gue ya. Gue sengaja nggak ngonten dari rumah karena gue rasa jalanannya mirip-mirip gitu aja ya. Ya nanti kita lanjutkan pas motornya diambil ya. By the way, ada satu CF Moto lagi di sini nih. Kayaknya kalau nggak salah ini yang punya ya, bosnya di sini sih. Karena dia sering banget dipajang di showroom di depan ya, sama Ford Everest. Dia sudah pakai M15, terus lampunya GR, lampunya masih standar sih. Dia pakai Korea top box. Ini kontrol panel lampu gininya, kayaknya lampu apa namanya itu, lampu tembaknya cakep sih. Yang ini yang fender atas, punya gue yang fender bawah. By the way, gue udah punya sih side bag rack-nya, cuman gue nggak tahu apa knalpot oil pins gue bakal mentok. Nanti belakang gue pasang sih pada kalau gue udah pengen touring lagi, baru touring jauh ya. Dan ini gue rasa knalpotnya sudah dibobok kayaknya. By the way, ini knalpot bikinan ini. Ini bukan knalpot aslinya, ini custom ya. Kata bengkelnya sih mereka katanya bikin di situ. Bikin di Jawa gitu. Cuman gue nggak tahu di mana. Mirip banget sama aslinya. Cuman suaranya tuh agak hampir mirip ya, cuman lebih keras sedikit lebih keras.
Oke, by the way, servis pertama itu oli ditanggung ya. Olinya gue masih pakai X-Star, itu full sintetik juga. Terus jasa servis itu ditanggung, cuman filter oli itu kita mesti bayar sendiri ya. Kalau masih filter olinya gue ganti sih. Takutnya karena motor dari pabrikan jadi residunya tuh masih banyak, jadi biarin aja gue ganti filternya. Terus kayaknya servis selanjutnya gue bakal pakai liquid moly ya tuh motor. Jadi kalau mau beli T-boxnya biar bisa connect ke HP, kita mesti register nomor rangka, nomor mesin juga ya ke mereka. Itu harganya kurang lebih di sekitar 4 juta kan. Biasanya sih kan agak berisik suaranya. Iya. Oh, yang titik-titiknya itu ya. Semuanya berisik nih Kak. Ya tapi yang 15 W50 nih Kak lebih enak suaranya. Oke. Karena kan lebih kental nih Kak. Iya. Nah, ini kan sistem update. Nanti dia connect wifi-nya harus sama dia passwordnya. Oh gitu. Kan ini pakai ini pakai hotspot harus sama. Ada apa punya wifi? Nah, ini kan resmi punya Tian. Dia connect. Langsung dia nanti update. Secara bagus. Oke, jadi sistemnya diupdate ya. Ya mudah-mudahan itu sih. Gua rasa teman-teman juga bisa cek di video-video chef moto yang lain ya. Kayaknya mesti ada update gitu. Dipainin. Nah untuk oli yang kedua itu disarankan pakai yang lebih kental ya, agar suaranya lebih halus dan pergantian persenilingnya jadi lebih enteng. Jadi kata bapaknya tuh edisi yang pertama itu biasanya memang agak lama ngupdate-nya, cuman ini bukan versi kedua sih, ini yang lebih baru, dia sudah lebih enhance ya, jadi update-nya cepet banget tadi, nggak nyampe 1 menit kayak. Jadi gua rasa gua pakai sebulan ini belum ada kendala yang berarti ya, belum ada kendala sih menurut gua, cuman yang mati-matian itu aja. Jadi selebihnya semuanya normal sih. Beli kira-kira oli pertamanya ini apa ya dipakai ya? Yang aslinya ya? Motor dari versinya lebih murah daripada punya kita. Oh gitu ya? Ya. Oke. Jadi ini kan gratis di servis pertama olinya ya. Tapi kalau yang kedua, gua rasa kalau teman-teman mau itu pakai oli yang lebih mahal ya. Gue juga bakal pakai oli yang mahal sih. Seperti yang gue pakai di Sugoi gue sih. Palingan gua beli 3 liter. Harganya tuh di sekitar 200 sih berapa? 503 ya? Satu kaleng 200, kaleng 165 ya? Banyak tergantung ada Iya. gini. Kemarin Ada yang 165, 200, 250. Kemarin yang pakai di Sugoi isinya tuh sekitar 0,8. 3, sekian liter, 1000 cc nih. Tuh 1 jutaan. Itu yang 250 ke atas. Oh iya. Kalau itu dipakai lebih bagus apa sebenarnya? Lebih bagus. Lebih bagus ya? Cuma SAI-nya tadi yang lebih kentelan aja. Oh gitu ya SAI-nya ya? Jangan paling 10 pakai yang 15. Oh yang 15 gitu ya?
Jadi itu informasi bagus teman-teman ya kalau mau milih oli mungkin SAE-nya yang lebih tinggian ya, jadi biar lebih kental ya, jadi perpindahannya juga lebih smooth dan suara mesin lebih halus. Kayaknya sih gue bakal pakai yang sama kayak gue pakai di Sugomi. Itu yang 1950 saya 500 nih kalau 3 botol. 3 botol ya? Gimana? Kalau yang 250 itu lebih bagus kan, tapi secara ekonomis Harganya ya lumayan. Oke. kalau pakai yang 1000 cc bagusan pakai yang gitu. Yang itu ya, oke. Kemarin Ya kita lihat, kita hancurkan mungkin 2 tahun bawa off-road. Mesinnya sih nggak ada masalah. Lihat quality build-nya itu, wah, bagus banget, sumpah, rapi. Oke, mungkin teman-teman yang ingat yang dulu servis Strom gua ini belinya. Itu tempat filter olinya. Jadi kata bapaknya ini sudah banyak juga sih yang di Bali yang sudah servis pertama dan belum ada kendala yang berarti ya, kecuali yang itu aja yang mati-matian itu. Cuman ini sudah diupdate softwarenya ya, kita lihat ya, kalau memang itu nggak ada kendala berarti memang harus update sih. Ya semakin canggih gininya ya kita harus semakin ngerti ya prosesnya gimana. Tapi kalau servis pertama memang mendingan ininya filternya diganti ya. Nah, karena memang setiap motor aturannya begitu. Residunya itu ya. Ya, karena kan waktu kita waktu produksi itu kan ada peran-peran yang enggak. Iya. Kita dengan yang biasanya Oke. memang dianjurkan untuk penggantian filter oli. Setelah itu nanti setiap 8.000 km baru diganti. 8.000 ya? Nah, ada 4 kali penggantian oli mesin diganti. Sudah ganti ya? Bukan 4 kali ganti oli mesin. 4 kali ganti oli. Karena ganti oli mesin kan kadang di setiap 3.000. Iya. Tergantung ya kualitas olinya. Kalau olinya sedikit itu tahannya di 2.000 sampai 3.000 maksimal. Oke. Nah, By the way, gue yang pertama ini gue pakai X-Star ya, jadi itu punyanya Suzuki. Tapi gue rasa sih nggak ini ya, nggak masalah. Nanti kalau mau ganti ya di luar kita ganti aja pakai Motul 5100.
Ini gua nggak tahu filter olinya dia bisa kanibal dari filter oli apa, gua nggak tahu. Kemungkinan sih mirip-mirip ya filter olinya mobil. Oke, teman-teman, ini ada apa ya? Ini lubang bautnya buat chain guard ya. Gua kemarin lihat di internet ya. Gua kira ini dibikinin lubang baut, ternyata sudah ada ya. Dan juga itu buat dongkrak ganda ya, standar ganda. Jadi seperti biasa, rantai-rantai rem-rem dicek, terus baut-bautnya juga dicek, filter udara dibersihin, terus filter oli juga gua ganti, dan tambahnya sih update software ya. Oke, ini bakal dipakai ya olinya. Jadi kalau yang di Bali, trinya ini olinya, terus ini filter olinya dari CF Moto langsung ya. Jadi gua saranin sih ganti ini ya, ganti filter oli ya untuk residu pabriknya itu biar bersih ya. Hah? Pak? Dia nggak sih? Itu mau terakhir. Satu kali dengar motor ini memang keras suara mesinnya kan, tapi setelah beberapa kali lihat motor gini kan Terbiasa. sama gitu. Coba aja selalu dengerin gini juga Suzuki 1 silinder. sama berarti karakter suaranya gitu. Cuman memang nggak tahu, mungkin konstruksi mesinnya dia agak di kaki itu agak panas. Nggak panas ya karena Iya. buka Saya di Iya. pasti lah. Pas sekali. apalagi kipas hidup ya. Nah, ke belakang ya gitu. Iya. Jadi ini pentingnya teman-teman ya, ada pedok ganda ya. Kalau mau pakai pedok yang lepas ya. Jadi standar ganda itu membuat jadinya posisinya lurus ya, ke atas terus lurus ya. Pada saat ganti rantainya itu filter olinya sudah baru, olinya juga tadi dimasukin itu sekitar 2,6 liter ya, karena pergantian ini juga apa namanya tuh filter oli. Biasanya tuh isinya cuma 2,5 liter ya.
By the way, ini sudah selesai, jadi ya cuma sejam sih kurang lebih. Jelas mayo kan? Ah, PC, mixer, saya sama. Berarti abang sering di rumah Pak? Ampun, Lubrikan itu. ya. Yang pakai chain lo biasa. Gitu. Cuman biasanya sih pas nyuci itu sikat, Bersihkan kan sikat habis itu baru di rumah. ya Jangan pakai dekat besi. plastik. Kalau besi nanti hancur silnya. Oh dia sisil dia ya Tidak. aslinya Nanti orang 520 pun semuanya sistem. sisil dia. Jangan dibersihkan pakai bensin. Hancur loh sisil ya. Ayo. Siapa teman-teman yang suka cepet-cepet bersihin lantai pakai bensin, bersih sih, cuman hasilnya hancur ya. Oke guys, gua rasa motor gua sudah selesai dan tinggal dicek aja ya. Dan gua tutup videonya sekarang aja ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu channelnya Beli Biker untuk mengetahui info-info selanjutnya ya dari CF Moto ya, dan juga konten-konten video gua yang lainnya dari YZ juga. Yang sudah subscribe pastinya terima kasih banyak buat supportnya, dan itu benar-benar membuat Beli Biker lebih semangat lagi untuk konten ya. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Sampai jumpa di video Beli Biker selanjutnya ya. Oke guys, jadi harga filter olinya tuh 119 ya, 999 ya 120 lah. Itu udah plus, ini PPN ya. Jadi nggak terlalu mahal juga sih, masih worth it lah ya untuk diganti ya, karena pada saat mereka pabrikasi pasti ada residu-residu ya, yang gua rasa begitu servis pertama memang dianjurkan untuk ganti filternya ya.